Oke, sebelum saya khotbah, kita nyanyi satu lagu pendek aja ya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Sambil lihat sebelahmu. Sambil lihat sebelahmu. Katakan amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat wajahnya, ayo. Ada apa, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lagi ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Kita semua keluarga loh, amin. Terjalin mesra sekali. Tuh kayak Bang Sato, kati love gini, sarang ngeong. Mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarga. GRC. Taruh tangan di dada, bilang, aku nih keluargamu, bilang sama sebelahmu. Mungkin tadi lagi nyanyi ada yang lihat jadi sebel, bukan kulihat kemuliaan Bapa, amin. Oke, kita akan belajar. Slide saya banyak, sekitar 700. Alright, let's do it. Tema di minggu kedua ini adalah healing broken bonds. Memulihkan hubungan yang putus. Ya. Tentunya kita menyadari bahwa tidak semua hubungan itu bisa langgeng juga. Betul nggak? Ya, pada kenyataannya, pada realitanya banyak kok hubungan yang putus. Hubungan bisnis yang dimulai dengan baik putus. Dan saya dalam hidup saya selama 20 tahun ini, enggak 20 tahun saya bohong. Saya sudah 50 tahun hidup di dunia ini. Saya sudah menonton, saya sudah menyaksikan begitu banyak hubungan yang putus. Baik di keluarga, baik di komunitas, baik di gereja. Bahkan saya kemarin sambil berpikir, saya tahu loh ada gereja yang 4 kali pecah belah, saudara. Bukannya bertumbuh, tidak, pecah. Satu pecah jadi 2, dia ini yang pecah lagi, dia pecah-pecah. Sangat menyedihkan. Ya. Nah hari ini kita akan belajar. Karena kita perlu mengerti esensi dari kekristenan adalah hubungan. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Dan dua-duanya harus berjalan paralel. Tidak bisa kita bilang, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita intim dengan Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Wah luar biasa. Bisa hafal kejadian sampai wahyu dan semuanya. Sampai itu di luar kepala kita. Makanya gak hafal. Karena di luar kepala kita, saudara. Makanya jangan ditaruh di luar. Harus di dalam. Direnungkan di dalam. Tapi itu gak menjamin. Karena kalau kita bilang kita mengasihi Allah, nanti ada ayatnya. Tapi kita tidak bisa mengasihi orang yang kita lihat. Kita sedang berdusta, saudara. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Nah hari ini saya berdiri di mimbar ini tidak sedang menunjuk siapapun di ruangan ini. Saya tidak merasa saya lebih baik, saya lebih sempurna. Percayalah, saya gak sempurna. Tanggal 22 Desember yang lalu, Pak Roni Daud utus saya untuk memberkati pernikahan. Di Marina Ancol. Gagah dong mau berkatan pernikahan. Saya siapkan semuanya firmannya, ganteng gitu kan. Cuma saya tahu diri, saya tidak pernah mau mengalahkan pengantinnya. Takutnya minder pengantin prianya toh. Jadi saya pakai seadanya gitu ya, secukupnya. Nah, malam sudah saya berdoa, sudah siapkan semuanya indah. Ini ada istri saya. Itu tuh. Nah istri saya minggu lalu gak bisa datang karena dia dinas di luar kota. Hari ini dia bisa, puji Tuhan ya. Nah, ini keluarga jasmani saya. Nah saudara semua di sini adalah keluarga rohani saya. Kayaknya banyak penolakan di sini. Alright, saya lanjutkan. Mandi selesai, sudah siap-siap. Saya berselisih paham dengan dia. Benar berantem saudara. Tapi yang gak cakar-cakar, kita udah gede ya. Gak main begitu-begitu, jambak-jambakan doang. Saya selesai harus pergi, memang jamnya sudah pergi. Saya naik mobil, saya nangis di mobil saudara. Ini saya mau berkati pernikahan. Saya baru ribut, bagaimana ini? Saya minta ampun sama Tuhan di tengah jalan, aduh Tuhan tolong. Sampai di depan altar Tuhan tolong terus. Tapi saya pendeta yang jujur saudara. Saya maju ke depan, saya bilang begini, Shalom. Sebentar saya akan memberkati pernikahan ini. Tadi pagi saya baru berantem sama istri saya. Penuh pengantin gini. Mereka pergi semua meninggalkan saya saudara. Memperkenalkan nikah. Enggak lah, pernikahan dilanjutkan.
Pemberkatan nikah dilanjutkan. Well, saya bukan manusia sempurna. Walaupun ada embel-embel saya penatua, PDT penuh lagi, T. Jadi ada harapan-harapan tertentu dari saudara kepada saya. Jangan, I'm still human. Penatua itu cuma fungsi. Pendeta itu cuma fungsi. Justru itu tanggung jawab saudara. Tapi kalau saya masih kekurangan, saya manusia. Makanya sebelum kita khotbah lebih lanjut, silakan slide saya yang kedua. Siapakah di antara kita di sini ada yang tidak pernah berbuat dosa? Bisa angkat tangannya. Saya izin penyembah saudara. Siapakah di antara kita di sini ada yang tidak pernah berbuat salah? Mari, angkat tanganmu. Izinkan kita beri persembahan buat saudara. Siapakah di antara kita di sini ada yang sudah sempurna seperti Yesus? Bisa angkat tanganmu. Dalam pikiranmu, dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu, dalam sikapmu. Perfecto. Skornya 100. Ada? Bisa angkat tanganmu. Saya jangan berani saudara. Karena kalau kita sadar, kita semua ini pendosa saudara. Bisa duduk di ruangan ini memuji Yesus, itu cuma anugerah dan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Please lah. Gak usah merasa lebih hebat dari yang lain, merasa lebih rohani dari yang lain, please. Kita keluarga itu bukan berkompetisi model-model begitu. Keluarga itu saling membangun, saling menolong, saling menguatkan supaya mencapai tujuannya. We help you to fulfill. Come on please church. Satu kali saya bercakap-cakap dengan Pak Gembala senior kita Pak Timotius Arifin. Saya suka nimba ilmu saudara dari senior-senior. Saya tanya kepada beliau, Pak, boleh tahu kuncinya, rahasianya, Bapak bisa sampai hari ini konsisten melayani Tuhan dengan luar biasa. Dengar jawaban beliau, saya gak pernah lupa dari mana saya berasal. Udah, selesai, pulang saya renungkan. Banyak orang saudara, setelah dia dipakai Tuhan, ampun saudara gayanya tengil. Saudara. Apalagi orang panggung, ya Allah. Seperti saya gitu, saudara, bahaya itu. Sebelumnya saya lupa berterima kasih buat teman-teman RPC yang di belakang, yang di kamera, Asyir. Boleh tepuk tangan buat mereka semua, saudara. Kalau enggak ada ibadah hari ini bisa berlangsung gitu kan. Saya udah siapin di otak, lupa cuman. Jangan pernah lupa dari mana kita berasal. Ada satu orang dinubuatin, saudara. You will be the next Billy Graham. Wah, sombongnya minta ampun soal gayanya. Dia mulai baca-baca buku Billy Graham. Dia mulai dengarin khotbah Billy Graham. Dia mulai membayangkan diri dia di stadion-stadion ribuan orang. Wah, dia tunggu setahun, 5 tahun, gak jadi-jadi ya. Dia balik lagi sama yang nubuatin dia. Pak, dulu Bapak nubuatin saya jadi Billy Graham loh. Dia cuma ngomong gini, kamu udah belum diproses seperti Billy Graham? Malu dia sudah. Ingat baik-baik. Gak ada yang langsung jadi di kerajaan Allah. It takes a time and process. Dan saya beritahu, proses itu menyakitkan. Saya ini ketika nyiapin khotbah ini, sekali saya di tempat kerja saya, suatu malam dia telepon saya. Brother, berarti dia Kristen gak? Kristen. Ketua youth bos. Levelnya tinggi. Brother, ada kabar baik buat lo. Besok lo bakal jadi manajer. Saya happy saudara sepanjang malam, menari-nari bersukacita, tidur pun ngimpi jadi manajer saudara. Tibalah besok hari, saya udah semangat, udah gagah saudara. Saya tuh jarang pakai minyak rambut. Ya, saya pakai khusus saudara. Manajer toh, begitu datang ke kantor, sudah tahu apa yang terjadi? Dia kumpulin semua anak buah saya, lagi briefing. Dia bilang begini, ada cewek, saya bilang ada orang aneh nih, cewek lain nih, gitu kan. Ya, hari ini, enggak usah sebut namanya. Hari ini perempuan ini akan ditabiskan menjadi manajer. Matang saudara. Saudara bayangin jadi saya gimana? Itu bukan cuma ditusuk saudara. Dibom saudara. Di blender. Dan sorry, itu teman baik saya. My own best friend. Dan itu bukan cuma 1 kali. 2 kali. Ketika pindah project, dia sudah bilang sama saya, kamu the next manager. Oke,
Singkat, saya banyak banget slide, jadi saya potong ceritanya. Kapan-kapan kalau mau kita ngopi aja. Iya dong, kalau di mimbar susah kan. Ada yang sudah saya membuktikan kan. Kita buktikan Pak. Dapur saya. Singkat cerita dia bilang begini. Sama kejadiannya. Enggak jadi. 2 kali. Nah tapi nanti. Yang ketiga. Ini lebih parah. Baru mendarat di Australia 3 bulan. Satu gereja yang tadinya baik sama saya, ramah sama saya. Tiba-tiba mulai ngelihat saya, menghindari saya. Saya coba tes seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Ibu-ibu yang pada manis-manis. Bapak-bapak yang biasa shalom. Ini kok menghindar. Sudah tahu singkatnya. Ternyata saya digosipin, katakan gosip. Digosok makin. Kalau ada yang suka gosip di sini bertobat sudah. Saya digosipin, tahu gosipnya apa? Saya meniduri salah satu pekerja di gereja. Padahal namanya aja baru tahu namanya doang. Tahu ketahuannya kenapa? Satu kali saya dipanggil kakaknya yang pria. Saya dihajar sudah sama dia. Saya kaget tiba-tiba dimarah-marahin, dihajar sama dia. Saya bingung, tar dulu, ada apa nih? Tenang. Gitu kan. Dia cuma bilang, kamu kurang ajar, saya percaya kamu tidur ya adik saya. Karena dia baru pulang dari Jakarta gitu, datang ke saya bingung sudah. Singkat cerita ketemulah satu orang ini. Ternyata ada oknumnya. Karena gosip gak mungkin muncul dari monyet. Pasti dari bilang sebelahmu, bukan kamu. Udah saudara, akhirnya kita duduk, saya bilang panggil orang itu. Suruh ngomong bareng semua. Gak pernah berani. Dan sedihnya lagi, yang gosipin saya itu teman satu kerja, satu gereja, satu pekerja, satu sekolah Alkitab di Hillsong. Pantesan tiap saya mau ngomong dia menghindar, tiap saya mau ngomong dia pergi. Wah kenapa ini? Baru intinya singkatnya dia ketahuan. Ternyata dia biang keladinya. Nah saya kan lagi belajar Alkitab. Praktek dong. Tuhan saya mesti bagaimana? Tuhan bilang, aku yang berperang. Kamu diem aja. Habis tiap kali saya sapa dia buang muka saudara. Jadi mukanya saya ambilin. Kasihan kan cuma satu mukanya kan. Bro mukamu hilang cuma satu gitu. 1 kali, 2 kali saya dibuangin muka. Gak apa-apa saudara. Saya tetap pegang janji Tuhan. Diam, tenang. Ampuni, berkati, doakan. Itu kan firman Tuhan kan. Saya di rumah cuma ampuni, doakan, berkati. Suatu hari saya bermimpi saudara. Saya bermimpi dia menangis di kaki saya. Pokoknya adegannya nangis di kaki saya. Apa sih mimpi apa sih gitu kan. Dan sekali kami lagi ada base camp di sekolah tuh, biasanya di sekolah kita tuh pagi-pagi ada kumpul doa gitu, menyembah. Ini saya lagi serius nyembah, kaki saya basah saudara. Dia tangis di kaki saya. Dia minta ampun sama saya. Ampun, Koyansan ampun, saya yang gosipin kamu. Udah saudara tahu San, saya kan bahan hitam. Sabuknya maksudnya. Ya selanjutnya saya kutuki dia saudara. Enggak berkati maksudnya. Satu lagi ya kisah saya. Sebenarnya saya enggak kisah gini enteng. Ntar dibanding kisah terakhir saya mau ceritain. Katakan enteng. Alah baru segitu ada jelusan, tengil lu. Saya juga merasa enteng kok. Waktu dulu sakit bos. Jabatan hilang. Digosipin, dipitnah. Yang terakhir. Siapa yang punya teman di sini? Iya, takutnya pada demen bermusuhan. Ada? Siapa yang punya musuh di sini? Saya punya. Saya musuhin orang 2 tahun, saudara. Iya, enggak, orang. Karena dia menyakiti saya. Tuhan tegur saya. Kamu tuh pendeta loh. Oh iya, ampun, saya beresin, saudara. Ngaku ya. Nah, tadi saya tanya teman tuh punya tujuan. Saya pernah mau dibunuh temannya di sini. Ada yang pernah mau dibunuh temannya? Saya mau dibunuh teman saya, saudara. Teman sekamar saya di Australia, kita tidur bertiga. Ranjang tumpuk, karena dia gede badannya, dia ranjang sendiri. Kita berdua ranjang tumpuk. Singkat cerita panjang ceritanya. Kalau mau kita dia tengah jalan intinya begini. Saya bunuh kamu. Saya buang kamu ke padang gurun. Ini bukan film loh.
Saya udah gemeteran, tapi saya bilang Tuhan tolong. Udahlah, panjang ceritanya. Jadi saya pernah dikhianati sahabat baik saya banyak banget saudara. Nah, saya sih berharap ini baru minggu kedua di tahun 2025. Saya berharap ke depannya JRC bisa benar-benar kekeluargaan. Ini enggak suka mau musuh-musuhan aja. Kekeluargaan, kerukunan, kesatuan hati. Saya mau tanya, kalau sama keluarga saudara mau jahatin enggak? Walaupun banyak keluarga yang jahatin keluarganya. Di jemaat Korintus, Paulus dengan tegas menegur, di mana mereka adalah jemaat yang banyak perpecahan, banyak perselisihan. Mereka berkata, aku dari golongan Paulus, atau dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, atau dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau tidakkah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Tahu gak sih kita yang ada di ruangan ini hari ini? Kita ini satu Bapa, satu Tuhan, satu baptisan, satu roh. Come on man, kita memang berbeda, tapi kita satu juga. Emang gak ada yang sama sifatnya? Gak ada yang sama. Ada yang overthinking, ada yang, ini yang paling berat-berat saudara ya. Ada yang, ya itu sebutlah ya. Ada yang pencemburu, ada yang sombong, ada yang macam-macam. Tapi kita tetap satu. Lagi kembali tadi, ada yang gak punya kelemahan di sini? Gak ada saudara, semua punya. Tolong kembali ke gambar saya yang pertama, kelewatan sedikit. Sudah lihat jembatan putus itu? Kalau hubungan putus, koneksi terputus, komunikasi terputus, akses terputus. Ketika dosa masuk, hubungan kita dengan Allah putus sudah. Sampai Bapa harus kirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di kayu salib, tebus kita untuk memulihkan persekutuan kita dengan Dia. Dan bukan cuma itu. Di dosa terjadi, pertama langsung kelihatan manusia pertama salah-salahin orang. Bukankah lebih enak nyalain orang daripada nyalain diri sendiri? Siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Laki-laki yang tadi bilang, engkau tulang dari tulangku. Coba pakai musik dikit. Ketika dapat nomor ya, nomor ketika datang nih ya, si Ahwa nih. Engkau nomburu dari nomorku, pakai musik dong nih. Ya enggak, engkau tulang dari tulangku, daging dari dagingku, I love you non-stop. Tapi waktu dosa datang, dia bilang ini, perempuan yang telah kau berikan kepadaku, dia tuh yang kasih buahnya kepadaku. Si perempuan juga gak mau salah. Bukan aku, ular itu. Ular nyari siapa? Betul. Bukankah kita sering menyalahkan orang? Menyalahkan situasi? True? Saya juga. Nah, saya pernah kerja di Power Character selama hampir 2 tahun. Kalau yang tahu-tahu, yang gak tahu, karena waktu saya gak akan jelaskan. Nah, Power Character itu adalah mempelajari tentang kepribadian orang lain. Termasuk diri sendiri. Saya kerja di sana, saya belajar tentang karakter, saya jadi kenal diri saya sendiri, saya belajar orang lain. Nah, di situ dikatakan bahwa sebetulnya dalam hidup ini yang bisa menguji kita cuma 3. Dan mempertemukan kita, barang, orang, situasi, BOS, bos. Nah, kalau barang, kita bisa marah sama barang, tapi barang gak bisa marah sama kita kan? Kita bisa sakit hati sama barang, misalnya handphone kita tiba-tiba rusak, kita banting, kurang ajar, jadi dia gak bakal sakit hati. Yang kedua, salahkan situasi. Yang ketiga, ini yang terbanyak. Salahkan orang. Dia sih. Nah, saya mau beritahu, kalau kita nunjuk orang, udah pernah tahu ya, baliknya ke belakang berapa? Minimal 3 kalau nggak 4. Makanya saya khotbah saya dari tadi nggak gini kan. Perhatikan 30 detik jembatan putus itu. Udah gak ada gunanya lagi tuh. Slide saya yang keempat. Ya belum? Ya.
Yuk baca sama-sama. Kolose 3 ayat 13 sampai 14. 1, 2, 3 ya. Sabarlah kamu. Ayo keluarga, come on. Siapa yang rindu tahun 2025 GRC bersatu? Menuju kesempurnaan. Itu caranya. Sabar. Ampuni kalau ada yang salah. Sama standarnya sama seperti itu teman-teman. Saya ini enggak banyak teologi hari ini. Kenapa? Karena jelas kok ayatnya. Perbuat demikian. Kenakan kasih. Nah, di situ ada kata-kata yang sering diucapkan oleh para pemimpin-pemimpin bangsa. 1000 teman terlalu sedikit. 1 lawan. Too much. Chinese proverb, orang Cina. Apa artinya apa? Kalau bisa jangan punya musuh. Kalau bisa. Tapi kalau itu pun diizinkan, itu untuk membentuk kita. Kalau saya saudara, kalau mau dibelah hati saya udah baret-baret semua. Tapi Tuhan yang tolong saya. Aduh kalau saya mau ngomong semua di mimbar ini saudara, butuh kopi 2 drigen. Coba sama 1000 teman, terlalu sedikit. 1 lawan, terlalu banyak. Kalau bisa apa maksudnya? Jangan punya musuh. Oke, next. Teologi dikit boleh deh. Kata pengikat di atas tadi ayat tadi itu berkata bond Inggrisnya. Yunaninya kata sundesmos, artinya jaringan ikatan sendi tulang. Artinya ligamen. Di mana anggota-anggota tubuh kita disatukan. Nah, kalau jaringan terputus, ya nggak bisa hidup. Nggak bisa, putus semua. Manusia tulang ini, tulang kepala, tulang dada, tulang paha, tulang kaki, tulang tangan. Semua ini yang ngikat itu namanya sundesmos. Nah, ini dari Mbah Google. Ligamen adalah jaringan berserat yang sifatnya elastis. Tebal dan kuat dan berfungsi untuk mengikat satu tulang dengan tulang lainnya. Selain itu ligamen juga membantu menggerakkan tubuh seperti melompat. Kita bisa melompat gara-gara ada yang mengikat, berlari dan sebagainya. Mbah Google saya tulis ya. Itu gambarnya tangan kita itu tulang-tulang semua nih. Ya, dan itu lutut. Nah 3 bulan lalu saya ya. Anak saya ligamennya putus saudara. Terima kasih JRC yang udah berdoa, mujizat terjadi. Dokter bilang harusnya 6-9 bulan. 3 bulan udah main basket lagi tuh. Saya tanya, are you sure? Kayaknya tepuk tangannya gak rela ya. Buat Tuhan kok, bukan buat gue, buat Tuhan. Dokter bilang, ligamenmu putus. Kakinya ngemplek gini saudara. Karena putus, gak tersambung. Gini nih, keplek-keplek. Cuma dia emang berani, kayak bapaknya. Dia giniin kakinya saudara. Blak! Itu yang bikin putus kayaknya nak. Coba kamu telepon papa lebih awal. Gak bisa apa-apa saudara. Sekarang udah nyambung. Operasi. Thank you udah doain saya datang kunjungi rumah hospital anak saya. Next. Ini kan Bapak kita ngomong kan di minggu lalu. The quality of life is relationship. Next. Aduh enak banget kalau keluarga kerajaan Allah kayak gitu di JRC, amin. Yesus di tengah, dia kepala dari tubuhnya. Udah begini belum di JRC menurut Bapak Ibu? Keren. Belum. Tapi kalau kita mau sama-sama membangun, kita bisa. Bersama anugerah Tuhan, kita bisa. Percuma kita jadi gereja yang luar biasa, tapi gak ada kasih. Karena gereja yang hebat bukan dikenal hanya dari kuasanya, tapi justru dari kasihnya. Jemaat mula-mula mereka sangat populer, sampai disukai semua orang. Bukan karena kuasanya saja, tapi karena kesatuan hati mereka, kerukunan mereka, kekompakan mereka. Balik ke Korintus tadi, semua pengen menonjol, semua pengen dapat pujian, semua pengen kelihatan hebat. Gak perlu sudah di keluarga, gak ada begitu. Papa tanpa berusaha, papa sudah hebat, ya nak? Ya kan, apalagi kamu cuma nurut aja kan. Ya. Bayangkan ya, nah ini saya kenal kayak ini, siapa orang ini ya?
Komunitas Trinitas adalah contoh terbaik dan teladan terhebat untuk sebuah hubungan kasih yang penuh keharmonisan. Yang menjadi standar absolut budaya, keluarga, kerajaan Allah. Amin dong. Tepuk tangan buat Tuhan dong saudara, amin. 3 pribadi, 1 hakikat. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Gak pernah tuh saing-saingan. Gak pernah yang satu merasa lebih hebat. Gak ada yang satu merasa lebih menonjol. They just working together in perfect harmony and perfect unity. Nah kalau bicara kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, harusnya spirit itu gak boleh ada di gereja. No. Di gereja bukan untuk kompetisi. Semua bertanding pada pertandingan masing-masing untuk memuliakan Tuhan. Tapi bukan bertanding dengan orang lain. Gue mau tunjukin gue lebih baik dari lo. Lo kalah sama gue lebih hebat dari lo. Lihat gue nih, lihat. No. That's not the spirit of God. That's the spirit of division. Perpecahan. Nah dari kata harmonis itu adalah selaras, serasi, sesuai, cocok, dan rukun. Tadi pagi saya cek handphone saya. Ada 2.219 nomor orang lain di handphone saya. Tapi dari 2.219 orang itu, tidak semuanya teman baik saya kan. Saudara tahu teman baik saya yang benar-benar baik-baik yang tidak akan menusuk saya, cuma 10 orang. Dari 2.219. Contoh gampang. Siapa yang suka pesan-pesan order ojol? Pasti pesen dong makanan, barang, betul nggak? Ya, apalagi ibu-ibu, jam berapa ibu-ibu? Saya mau tanya, apakah ketika ojol bel pintumu, kamu undang dia masuk ke kamarmu? Ya enggak dong, kenapa? Kan enggak kenal. Tidak kenal maka tidak. Yang dikenal aja enggak Kita udah 2 tahun bersama loh. Do you love me? Alah gombalisasi. Saya ingat waktu saya pacaran pertama. Saya pacaran dengan anak menteng. Oh saya mau sebut alamatnya nanti takut direkam gak enak. Luar biasa saudara, di Menteng men. Saya masih naik motor Honda Bebek. Yang masih ada sampai, tadi saya naikin. Motor saya sudah berusia 19 tahun, lebih tua dari anak gue. Nah di tengah kepolosan saya ke Menteng naik motor bebek dong. Gede-gede parkir dong. Gede banget, mewah banget bos. Baru masuk pintu, luar nih. Saya dengar suara mamanya dari jauh, kencang banget. Nama anaknya pun saya gak sebut ya, anggaplah nama anaknya Mawar. Mawar, jangan kasih lewat dari pintu depan. Wah saya sedih saudara. Tersinggung dong. Dikira ojek kayaknya. Belum ada ojek zaman itu bro. Itu tahun 19 berapa gitu kan. Jadi saya cuma duduk di ruangan kecil depan pintu berdua. Banyak nyamuk. Dan kagak ada AC di situ. Tapi saya sudah membuka hati saya untuk 10 orang kawan terbaik saya. Karena saya percaya mereka gak akan mencelakakan saya, gak akan merugikan saya, gak akan berniat jahat sama saya. Maaf, kita semua ada banyak ratusan di sini. Maaf, belum kita dekat semua kan? Ya karena gak pernah bangun hubungan. Saya ngomong dari hati saudara, tanpa menghakimi siapapun. Next. Nah ini hidup dalam kasih, satu dalam Tuhan, satu dalam kasih. Next, udah jelas banget dah. Nah, dengan cepat 7 alasan kenapa kita perlu hidup dalam kasih. Yang pertama, Allah adalah kasih. Saya bacakan aja. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak, jangan ngomong-ngomong deh, ngaku kenal Tuhan. Gitulah bahasa lempeng lurusnya. Sebab Allah adalah kasih. Kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Udah, Allah tuh kasih. Kita secipta serupa dengan gambar dan rupanya. Harusnya kita jadi orang yang sukanya mengasihi. Next. Budaya kerajaan Allah. Light. Nomor 1 apa? Love. Kasih. Allah itu kasih, udah dibaca ayatnya. Kasih adalah perintah Tuhan, nanti kita baca ayatnya. Buah roh itu kasih, ada ayatnya. Ini semua pakai ayat. Kasih itu kekal, gak bersudahan. Yang terbesar adalah kasih.
1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar itu adalah, teriak-teriak, adalah kasih. Kasih menutupi segala pelanggaran. Kasih banyak menutupi banyak dosa. Kedewasaan iman seseorang adalah kasih kepada seseorang. Iman ini bertumbuh, ketekunan, terus. Terakhirnya gini, lucu. Saya waktu baca itu saya nangkep. Kasih kepada saudara seiman dan kasih kepada semua orang. Saya berpikir, semua orang Tuhan, termasuk yang saya sebel dong. Termasuk yang musuhin saya dong. Termasuk yang gosipin saya dong. Termasuk yang jelekin saya dong. Termasuk. Iya. Saling mengasihi adalah tanda murid Kristus. Mari kita bedah lagi, next. Alasan ketiga, kasih itu, katakan. Ini enggak waktu sudah, sabar, murah hati, enggak cuma. Tapi saya perhatikan sabar sampai diulang 2 kali loh. Di awal dan di akhir. Sabar. Murah hati, enggak cemburu. Enggak. Ini harus ada di JRC. Jangan cemburuan sama orang lain. Iri hati. Jangan sombong, merasa lebih rohani. Enggak usah. Tidak melawan, tidak sopan. Sopan. Ya, makanya kalau mau nikah sama seseorang, cek waktu pacaran. Kalau dia pengen terus meranjang dengan kamu, dia bukan calon yang baik. Calon yang baik itu sabar, katakan sabar. Sabar sayang. Manusia pertama telanjang dan tidak menjadi malu. Tapi sekarang setelah berdosa telanjang malu. Tapi kok banyak ya generasi kita telanjang apa? Hanya satu yang boleh telanjang kaki sudah. Bawah. Tidak egois, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan, tidak, dan menutupi, percaya dan semuanya. Ini saya kan checklist ke diri saya sendiri. Sabar enggak ya? Anak 2 saya tuh yang sering ngomong, papa lebih sabar ya. Tuh, paling jujur tuh dia. Lagi belajar nak. Jangan ketawa kamu. Sabar. Satu kali saya mau meeting Rockman di Lotte Avenue. Semangat pulang pelayanan. Udah siap gagah sudah. Tiba-tiba dia mukanya pucat lihat saya. Dad, aku udah tahu ada something nih. Daddy kan peka. Dad, I do something stupid. Apa? Dia ajak saya ke garasi. Mobil saya ditabrakin sudah. Dia maju, dia mundur, dia maju, dia mundur terus. Jebrak! Saya mau Rockman nih. Marah gak saya? Lupa apa marah dikit ya? Tapi tertahan kan? Iya, nanti kita makan ayam Kentucky di sini ya. Itu mesti disogok kayak gitu-gitu. Supaya jadi munafik di gereja, kelihatan hebat. Kalau saya gak gitu gak kelihatan hebat, harus kelihatan hebat. Kita jadi orang munafik kalau kayak gitu saudara. Enggak, saya marah saudara. Tapi sampai Rockman saya sharing sama teman-teman Rockman laki-laki. Pernah gak ngalamin kayak gini? Gimana caranya? Lu ampuni anak lu. Bahkan lu tetap hukum dah. Pulang saya kasih. Tanya dia. Saya bilang dia, lu bayar tuh. Pakai uang gue, betul. Habis duit. Kamu gak marah kan? Papa lagi latih kesabaran kamu ya. Saling melatih. Next. Ini lebih ngeri lagi saudara. Jikalau seorang berkata, aku makasih. Tadi kita nyanyi, I love you. Waduh mungkin nangis saudara. Tapi benci saudaranya, maka ialah apa? Udah saudara, aduh ngeri. Tidak mungkin, karena barang siapa tidak mengasihi yang kelihatan. Alah, ngomong aja. Mungkin Tuhan di surga. Alah. Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Tuhan. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi. Harus, katakan harus. Bukan pilihan saudara, harus. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jika kamu saling gigit, saling telan, awas. Jangan kamu saling binasakan. Dalam bahasa Indonesia, kalau kalian saling cakar-cakaran, awas. Nanti kalian sama-sama hancur. Mau coba cakar-cakaran? Jadi jangan, tadi khotbahnya Pak Arifin, jangan saling menyalahkan, saling menghakimi, saling membenci, apalagi saling menghukum. Next. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Ngeri kali saudara. Di mata Tuhan
If you hate your brothers or sister, you are a killer. Yang bilang Alkitab, saudara. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang dapat hidup kekal. Mau masuk surga lah, mau memerintah bersama Kristus, omong kosong saudara. Bereskan hubungan kita. Lagi, yang terakhir. Untuk bagian ini. Next. Awas ada setan saudara. Pencuri datang untuk mencuri, bunuh, binasakan. Aku datang untuk punya hidup, hidup dalam segala kelimpahan. Iblis jangan beroleh keuntungan. Sebab kita tahu maksudnya. Saya dibikin ribut sama Reinhard, Reinhard dibikin ribut sama dia dibikin ribut sama ini, saya itu sama ini. Supaya dia dapat keuntungan. Dan jangan beri kesempatan sama iblis. Close the door, langsung sabar, langsung ampuni. Bereskan saudara, pulihkan. Tahun ini kita mau menuju GRC yang sehat. Dan dipakai Tuhan. Karena kalau rukun, Tuhan perintahkan berkat. Next. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai. Ini nubuatan tentang Yudas Iskariot. Murid yang dipilih sendiri, didoakan Yesus 3,5 tahun. Ikut pelayanan dengan Tuhan, makan, tidur, lihat semuanya. Tuhan bilang, dia yang kupercayai, dia juga yang mengkhianati aku. Tapi kita gak bisa menghindar. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saya bawa saudara ke malam perjamuan kudus, sebelum perjamuan kudus. 12 murid dicuci kakinya. Catatan Alkitab berkata, Tuhan Yesus gak melewatkan Yudas loh. Lu mengkhianati gue, lewat aku ya. Enggak tuh, dia tetap basuh saudara. Nah mungkin ada orang seperti saya disakiti sahabat karib. Orang yang saya percaya, kita sakit hati, kita sedih, galau, sebel, baper, kecewa, luka batin, marah dan seterusnya. Mari kita belajar hari ini, sabar dan mengampuni. Next, ini penting. Apa yang kita lihat? Oh lu udah tahu ya, gak boleh. Apa yang kita lihat? Tompel betul. Next saja langsung. Kebanyakan orang memang lebih mudah melihat satu keburukan orang daripada 1000 kebaikan dan bahkan melupakan kebaikan lain. Tolong Bapak Ibu Saudara, saya bisa buat salah. Saya bisa ngomong salah. Saya bisa berpikir salah. Mungkin saya bisa bersikap salah. Tapi masa gak ada kebaikan dari hidup saya? Suamimu bisa salah, istrimu bisa salah, anakmu bisa salah. Masa cuma karena itu kamu cap anakmu jelek? Jangan dong. Ingat kebaikan. Kalau Tuhan mau hitungan sama kita, berapa banyak kesalahan kita? Wow. Next. Ini pertanyaan saya ulang supaya kita ingat. Next. Yuk, stop menghakimi 2025. Jangan menganggap diri benar. Ingat ada perumpamannya, ada 2 orang datang ke bait suci, yang satu mukulin dada. Aku gak layak Tuhan. Aku gak layak Tuhan. Yang satu dengan megahnya bilang, orang Farisi, aku tidak seperti dia Tuhan. Aku beri perpuluhan, aku begini, begitu. Tuhan bilang, siapa yang pula jadi orang benar? Itu tuh yang mukulin dada. Saudara tahu gak, setiap kali saya naik mimbar ini bukan karena saya merasa saya layak. Justru karena saya gak layak sebetulnya. It's just a grace of God. Ampunilah 70 kali 7. Oh itu ada ayatnya semua. Saya hitung-hitung iseng-iseng saudara. 10.000 talenta itu adalah uang sekarang. Sorry, saya harus hitung ini. Saya soalnya disuruh hitung waktu kemarin nyiapin ini. Jangan kaget ya. 10.000 talenta uang sekarang itu 10,8 triliun. Tuhan ampuni. Tuhan bilang, saya tahu kamu gak pernah bisa bayar hutang kamu. Saya ampuni kamu. Baru dia keluar kata Alkitab. Dia ketemu orang yang cuma hutang 100 dinar. 600.000 rupiah. Lak peceng. T dan lak peceng. Wah. Bagian keuangan tahu ya bedanya. Lak peceng makan 2 kali. Kalau 10,8 T kita beli dunia ini. Makanya Tuhan marah banget sama dia. Kamu ya udah diampuni 10,8 T. Orang salah dikit aja noh. Kamu cekek. Tuhan bilang kamu kasih gal gojo, tarik loh. Main-main lah saudara. Serem.
Itu ayatnya kalau dibaca banyak banget. Belajar sabar. Next. Ini saya udah pada puncaknya. Saya minta Widya kembali ke lapangan. Oh mimbar, sorry mimbar. Saya kadang-kadang lupa lagi main bola. Enggak, saya kalau khotbah di gereja lain saya lapangan sudah. Oke. Ini juga boleh nih, jangan siapa lagi sih nulis aja. Kita tidak akan pernah berbahagia sampai kita berhenti menghakimi orang lain. Sesama pendosa yang sudah beroleh, dilarang sombong, katakan amin. Kalau hari ini kamu dipakai Tuhan lebih, anugerah, bukan karena kamu hebat. Hendaklah kita saling mengampuni, saling mengasihi, sebagaimana Kristus telah mengampuni dan mengasihi kita. Next. Pelan-pelan saya baca, ini penting. Teladan Kristus. Kaum keluarganya menilai dia tidak waras. Keluarga Yesus pernah bilang, gak waras tuh anak Yesus. Yesus pernah dituduh kerasukan setan dan gila. Ada yang pernah bilang sudah gila? Sama, gue juga pernah diludahi sih. Ya, gitu. Gila dia, kerasukan setan dia. Yesus juga dihianati, dijual Yudas Iskariot dengan the kiss of Judas. Ciuman palsu, sudah. Hati-hati kalau banyak orang muji kamu. Mungkin itu ciuman palsu, sudah. Alkitab bilang lebih baik teguran yang nyata daripada kasihan tersembunyi. Lebih baik teguran yang nyata daripada kamu dicium-cium, dijilati, saudara. Jijik juga, saudara. Disangkali Petrus, saya bacakan aja, diolok-olok, dituduh palsu, sangat dihina dari orang dan seterusnya. Ini yang Yesus ngalami. Tapi apa respon Yesus? Next. Wow, powerful. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu, mereka tidak sadar apa yang mereka berbuat. Nah, aplikasi ini ngeri. Tolong fokus ya, 2 menit ke depan ini. Next. Saya orangnya ini storyteller, saya demen baca story, saudara. Saya lihat dan saya baca. Ada orang yang memaafkan dan mengampuni pasangan yang selingkuh, keren habis. Next. Ada orang yang mengambil keputusan, karena pengampunan itu keputusan, katakan keputusan. Kalau pakai perasaan pasti gak akan mengampuni. Memaafkan dan mengampuni orang yang KDRT, saudara. Dia akhirnya mengampuni sang suami. Bahkan kemarin ada di berita istri yang KDRT, saudara. Next. Memaafkan, mengampuni teman yang menusuk 17 kali. Satu cerita dia pergi dengan temannya. Kalau saya cerita itu gak bisa habis waktunya. Makanya ngopi. Dia tusuk 17 kali di mobil. Sembarangan. Tapi dia anak Tuhan, dia bilang, aku mengampuni dia yang nusukku 17 kali. Lagi. Ada kisah yang memaafkan pemerkosa, saudara. Saya cuma duduk bilang, kok bisa ya Tuhan? Nanti saya kasih tahu. Next. Ada orang yang memaafkan pembunuh ayahnya. Saudara, saya lihat satu tayangan. Ayahnya bunuh ibunya di depan anak ini. Dia bunuh anaknya, ditusuk. Ibu zat depan anaknya, saudara. Tapi dia mengampuni ayahnya. Next. Memaafkan, mengampuni pembunuh anak tunggal. Ya, anaknya diperkosa, dibunuh, saudara, dibuang. Tapi ayah ibunya bilang, sakit. Dia bilang, saya tetap mengampuni. Next. Ada pembunuh misionaris, dibunuh, saudara. Tapi keluarganya datang lagi ngampuni. Next. Dan lain sebagainya. Yuk nyanyi dulu lagu ini. Nanti saya jelasin sebentar. Masih ada 5 menit. Yuk nyanyi dari hatimu, saudara. Ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Katakan, betapa aku menyadari. Betapa aku menyadari
dalam hidupku ini. Di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih. Yuk angkat tangan yuk, sama-sama angkat tangan. Panggil dia Bapak, mau katakan Bapak, Bapak, Bapak. Come on. Bapak, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk Tuhan, Kau membentuk rencana hatiku. oh Bapa. Ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi. Oh, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya minta gambar yang paling akhir sebelum saya jelaskan. Ini kalau saudara bisa lihat, ini adalah sebuah filosofi di Jepang yang namanya kintsukuroi. Jadi kalau barang pecah, biasanya kita buang dong. Buang. Gelas pecah jelek, buang, buang. Nah, di gereja sebetulnya nggak boleh buang orang. Karena di filosofi ini, yang pecah itu dibikin dengan seni begitu rupa, dilapis emas. Jadi berharga tuh. Saya juga produk luka, saudara. Saudara udah tahu cerita saya gak usah ulang lagi. Saya mau digugurkan dalam kandungan, saya ditolak orang tua saya, dibuang orang tua saya gak tahu siapa apa mama saya dilukai banyak sahabat saya dilukai banyak saudara saya di gereja. Tuhan bilang gini, kasih saya akan lapisi dengan emas murni, supaya justru kamu makin indah. Nah, lagu ini penting. Lagu yang baru kita nyanyikan tadi, itu membuat mata saya terbuka ketika saya baca buku. Saya penggila buku, saudara. I love books. Duit saya habis buat buku, istri saya tahu tuh. Ada berapa lemari buku saya. Ya, I love books. Tapi saya belinya dengan hikmat ketika diskon. Dan 70%. Nah, satu kali saya sedang baca buku, ada satu paragraf. Saya sampai berhenti, saya baca 3 kali ulang-ulang. Ternyata tentang lagu ini, saudara. Lagu ini berjudul Bapa Sentuh Hatiku, dikarang oleh Jason, dipopulerkan oleh Maria Sandi. Tahun 1998, pasti ada yang belum lahir tuh. Tahun 1998, lagu ini dikarang, dimasukkan dalam sebuah sinetron. Ceritanya begini, perhatikan ceritanya. Saya selesai dengan ini. Suatu kali ketika SMP, ada temannya si Jason datang ketemu dia. Jason, aku mau curhat dong. Kenapa? Aku dihamili. Dia tanya dong, siapa yang hamili kamu? Yang hamili saya adalah ayah kandung saya sendiri. Jason kaget, saudara. Ayah kandung kamu? Singkat cerita, ayah kandung dia ajak Jason ajak teman perempuan disebut anonimus karena kisahnya aib. Dibawa ke mamanya, dia bilang sama mamanya, tante, gadis ini diperkosa papa loh. Mamanya malah bukannya belain, mamanya bilang, nggak mungkin lah papamu kayak gitu, enggak lah. Singkat cerita, akhirnya dibuat sebuah rumah di perkebunan jauh di sana. Anak gadis ini dipasung, nggak lama saudara, 14 tahun. 14 tahun, 14 years. Dipasung di rumah itu saudara. Ya cuma dikempanin makan, nggak pernah dikunjungi selama 14 tahun. Anak ini jerit-jerit, teriak-teriak kayak orang gila saudara. Nah suatu hari, rantainya berkarat setelah 14 tahun, putus saudara, terbuka. Dia pertama berpikir, saya mau bunuh diri. Dia cari alat. Nah waktu dia mau potong nadinya, ada tangan yang pegang dia. Aku mengasihi kamu. Dia coba lagi, dia coba lagi. Gak bisa saudara. Oke, gak jadi bunuh diri. Tapi dia punya pikiran lain. Saya mau bunuh papa saya. Dia cari papanya saudara. Dia pergi saudara, waktu dia udah beranganan bunuh papanya. Suaranya dibilang gini, aku mengampuni kamu, kamu harus mengasihi papa kamu. Dengan berarti saudara dia lihat dari jauh,
ada orang, sesosok laki duduk di kursi roda. Kena stroke berat, saudara. Itu papanya. Dia datang, dia peluk papanya, saudara. Dia bilang, aku mengampuni kamu. Saudara tahu? Lagu ini jadi hits, jadi berkat, dan dinyanyikan hampir di semua pemulihan hati Bapak. Lagu ini selalu dinyanyikan. Lalu saya juga dulu bertanya-tanya sama yang lain, gak ada lagu lain apa? Tiap kali itu lagi, enggak, itu. Nah hari ini saya terbatas, tapi Roh Kudus ada di seluruh ruangan ini. Kalau Tuhan ingatkan muka, siapa yang kamu benci? Siapa yang kamu pahit? Lakukan yang firman Tuhan tadi kata, ampuni aja saudara. Ampuni aja. Karena kalau saudara tidak mengampuni, saudara sedang menyimpan racun dalam tubuhmu. Dan racun itu akan cepat lambat membunuh saudara. Saya gak bisa satu-satu kan. Tapi you pray. Roh Kudus saya percaya bekerja lewat firman-Nya juga. Kalau saudara tiba-tiba teringat, saya harus beresin ini dengan dia. Saya harus beresin dengan dia. Saudara datang sama Tuhan. Nanti pulang dari gereja ini kalau punya kesempatan, samperi dia. Pergi ke rumahnya. Bilang, makan-makan yuk. Amin.